Indahnya pujian penguatan ini, kekuatan hanya kita dapatkan, penguatan, penghiburan, pertolongan hanya kita dapatkan pada Tuhan Yesus Kristus. Pujian yang indah ini saudara, sayang kalau saudara nikmati sendiri. Silakan bagikan kepada teman-teman. Sebentar kita akan bersama-sama memuji Tuhan lebih lagi dan mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di hidup mereka semua, mari datang kepada Tuhan Yesus. Kau dapat dalam Yesus. Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan mereka yang datang, yang berharap padanya. Amin. Setia menopangmu, berseru, berharap pada Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu, tak akan susah selamanya. Yes, katakan amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Sampai di alam kubur Yesus setia. Berserulah, berharaplah pada Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu, tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu, tak akan sakit selamanya. Engkau tidak akan sakit selama-lamanya. Yesus menyembuhkan dan menyehatkan dan menyelamatkan. Amin. Tak akan sakit selamanya. Ingatlah, waktu engkau sakit, engkau tidak akan sakit selamanya. Berserulah pada Yesus. Yesus adalah kekuatan kita. Yesus adalah jawaban. Tak henti-henti pujian ini menguatkan kita. Bahkan saudara yang pertama kali bergabung, dengarkan pujian. Yesuslah kekuatanku. Kekuatan di
hidupmu kau dapat dari Yesus. Dengarkan pujian penguatan ini. Yesus tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu. Berseru dan berharap pada Yesus. Oh, ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya, amin, seluruh hidupmu tak akan sakit selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Hore! Dalam Yesus ada kekuatan. Amin. Halo semuanya, Shalom. Dor. Senang sekali di hari yang baru ini Pastor Randy berkesempatan untuk menyapa Bapak Ibu sekalian serta melayani setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan doa. Bapak Ibu terkasih, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Bahkan Tuhan mau kita datang berseru kepadanya. Dan mereka yang berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Setiap orang punya namanya keluarga, punya orang tua. Waktu kita berkata kepada orang tua kita, maka dia akan memperhatikan dan menolong dan membantu kita. Setiap orang punya keluarga. Waktu kita cerita kepada keluarga, keluarga pasti akan membantu kita. Ya, meskipun hari ini banyak juga yang namanya keluarga sudah kurang peduli karena mungkin jauh, beda kota, ataukah mungkin sudah capek dibantu. Tetapi namanya keluarga, orang tua pasti akan membantu. Ini satu ilustrasi supaya kita bisa melihat Tuhan itu maha kuasa. Tuhan maha mendengar. Tuhan menjawab setiap doa-doa yang orang-orang naikkan kepadanya. Mari Bapak Ibu sekalian, di bulan yang baru ini Agustus, kita sama-sama mau
terus menggantungkan kekuatan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Saya pernah sakit, komplikasi, sudah kronis, organ-organ tubuh saya banyak yang rusak, tetapi Tuhan Yesus Maha Baik. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus memulihkan. Divonis diabetes, saya berseru, Tuhan tolong, saya disembuhkan. Divonis fungsi ginjal menurun, saya berseru, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sembuhkan. Saya divonis SGOT, SGPT saya tinggi banget, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sembuhkan. Saya pernah mengalami syaraf kejepit di bagian belakang, nyaris tidak bisa berjalan. Saya berseru waktu itu, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sembuhkan. Saya pernah jatuh sampai tempurung lutut saya geser, nyaris tidak bisa gerak. Saya berseru, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sembuhkan. Saya pernah mengalami kesulitan finansial dalam membangun pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saya berseru, Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tolong. Setiap hari saya melayani orang-orang lewat live streaming dengan berbagai macam pergumulan. Kadang saya doakan, kadang saya bagi firman Tuhan, tapi intinya saudara-saudara, kita harus tahu bahwa senternya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus melawat. Baik doa-doa maupun firman-firman yang hamba Tuhan beritakan. Karena ini firman Tuhan, maka ini masih terjadi sampai hari ini. Satu contoh, beberapa hari yang lalu saya sampaikan firman Tuhan dari Sakaria 10:1. Saudara-saudara yang butuh minta hujan, Bapak Ibu, ini firman Tuhan, mintalah sesuai kebutuhanmu. Karena saya tidak mendoakan hujan, karena nanti yang dengarkan ini banyak dari berbagai pulau, provinsi, kota, negara. Mana tahu di negara yang nonton ini yang meminta supaya kemarau. Tapi ada seperti kalau tidak salah ya, Pematang Siantar dan beberapa tempat kemarin yang sudah katanya kering banget. Waktu firman saya beritakan, karena ini firman Tuhan, bukan dari manusia, firman Tuhan, maka Tuhan yang berkuasa, sanggup, nubuatannya bisa digenapi. Dan tempat-tempat yang dimana mereka dengar firman live streaming ini, mereka berdoa. Sebentar ada beberapa kesaksian saya akan tampilkan, bagaimana hujan turun, bahkan sampai hari ini hujan turun lebat membasahi daerah sekitar yang sudah kemarau sekian lama, memberikan minum kepada tanaman, ladang-ladang di padang, semuanya menjadi bersukaria karena hujan turun. Bahkan pastor dikasih videonya nyata, bagaimana ketika doa-doa itu dijamah oleh Tuhan. Tanah yang kering sekalipun, kemarau sekalipun, hujan bisa turun. Artinya apa? Dalam kitab suci juga sudah banyak sekali mengatakan bahwa doa itu bisa juga mengendalikan alam. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Doa itu besar banget kuasanya. Puji Tuhan, doa berkuasa. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara sudah tahu sedikit, pastor jelasin awalnya ini, marilah kita
Jangan jemu-jemu, atau marilah kita datang berseru, memohon, berdoa kepada Tuhan. Doakan suamimu, doakan istrimu. Istri nggak bisa mengubah suami, suami nggak bisa merubah istri. Tapi lewat doa, ada kasih yang bisa mengubah hati suami dan istrimu. Pastor juga mau cerita sedikit ya sebelum baca firman Tuhan. Banyak masuk form doa tentang bagaimana orang tua berdoa minta hati anaknya berubah. Atau ada juga form doa yang masuk minta supaya hati pacarnya berubah. Atau hati yang orang dia sayangi berubah. Yang tadi yang nggak sayang tiba-tiba bisa jadi sayang bingit sama dia. Saya tidak mendoakan itu. Kalau saudara merasa itu kehendak Tuhan, saudara doakan sendiri. Ya, saya tidak mendoakan supaya anakmu berubah. Tapi engkau orang tua yang diberi tanggung jawab, doakanlah anak-anakmu. Masa semuanya ke hamba Tuhan, terus fungsinya engkau apa? BBT, bagi tugas. Namun kami hadir melayani setiap hari, ya, jam 6.05 WITA maupun hari Minggu, ada kebaktian onsite, ya, non penggembalaan. Di situ kita membantu mendoakan orang-orang sakit. Oh iya, saya kasih lebih awal infonya. Ini kan hari Jumat, berarti besok lusa ada kebaktian di Geraha Yes Balikpapan. Hari Minggu awal bulan Agustus ini, puji Tuhan, saya sampaikan lebih awal, mungkin bisa jadi informasi bagi saudara dan keluarga yang ada rencana mau ikut datang, bahwa hari Minggu ini akan diadakan perjamuan bersama Pastor Andy. Hore! Jadi pastikan yang datang, saudara-saudara, lebih awal sedikit, karena kemungkinan besar deh tempatnya bakalan penuh, ya, karena awal bulan ini Pastor adakan perjamuan bersama Pastor Andy. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang terberkati dengan info-info ini? Saya tanya nih, GR kita nih, siapa kira-kira yang mau datang di tempat di mana Pastor melayani hari Minggu? Saya. Wih, nggak ada yang mau datang. Kasiannya, ya enggak apa-apa. Seberapa yang datang dilayani, puji Tuhan. Oh, maksudnya itu emoji saya gitu ya. Oh, kiranya nggak ada yang mau datang, kasihan. Baik, Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya Pastor akan sharingkan firman Tuhan di Time for Bible dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, puji Tuhan. Yang jauh nggak usah datang, kasihan. Tapi saudara, responnya sebetulnya pengen. Makasih. Bapak Ibu terkasih, kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Doa bagi saudara-saudara sekalian. Sebentar kita akan mendoakan. Sekarang kita dengarkan surat cinta dari Bapa di surga bagi setiap kita. Yang pertama, Pastor mau ajak kita melihat, membaca, mendengar dari kitab Mazmur, ya. Pasal 91 ayat yang ke-15. Mazmur 91 ayat 15. Puji Tuhan.
Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita fokus di mana Pastor terberkati dan mau share ini. Berseru. Bila ia berseru, bila mereka berseru, bila Anda berseru kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Tadi sudah kasih satu ilustrasi. Bila engkau berseru kepada orang tuamu akan menjawab. Bila kita cerita berseru kepada keluarga, sharing, mereka akan menguatkan. Yang saya beritakan ini bukan tentang manusia, tetapi tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Dan firman dari Tuhan Maha Kuasa berkata, bila engkau berseru kepadanya, Tuhan yang Maha Kuasa ini akan menjawab seruanmu. Berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan akan menjawab doa-doamu, seruanmu, harapanmu tidak akan dikecewakan, tidak akan dikubur. Dalam Yesus selalu ada harapan, dan harapan itu bisa menjadi kenyataan. Berserulah kepada Tuhan. Ketik rame-rame, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Mungkin saudara hari ini udah capek. Capek apa? Capek harap manusia. Saya beritahu Bapak Ibu sekalian, saya meskipun hamba Tuhan belum melayani baru sekitar 24 tahun, tapi saya punya pengalaman bahwa banyak sekali orang kecewa dengan manusia. Kecewa dengan manusia itu bukan berarti bahwa sudah tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kadang-kadang kita dibikin kecewa manusia supaya kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dan bukan manusia. Macam-macam. Kadang-kadang minta bantu manusia nggak dibantu. Minta untuk berobat, dokter kita tidak punya uang, kecewa. Kita mau bayar kontrakan dikasih waktunya terbatas, kita nggak bisa, kita kecewa dengan pemilik kos-kosan. Kita minta kasbon di pimpinan atau kita di mana bekerja kepada bosnya, nggak dibantu, padahal kita sudah banyak kasbonnya, utang nggak beres-beres, kita kecewa. Banyak alasan kita kecewa, baik dari orang luar ataupun karena kesalahan kita sendiri. Tapi kecewamu kepada manusia bukan berarti bahwa tidak ada lagi pertolongan dari Tuhan. Berserulah, hari ini saya ajak kita rame-rame. Berserulah kepada Tuhan Bapakku yang baik. Waktu saya sakit, waktu saya susah, waktu saya merintis pelayanan butuh pertolongannya, saya berseru, Tuhan menjawabku. Hari ini rame-rame kita berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab setiap seruan kita. Ini firman-Nya. Bahkan Tuhan kasih kita alamat yang jelas. Di dalam kitab Yeremia 33 ayat 3. Seringkali pastor katakan ini adalah alamat yang jelas,
atau juga bisa kita jadikan nomor teleponnya Tuhan Yesus. Berapa? 333. Yeremia 33 ayat 3. Alamatnya jelas di Tuhan Yesus di sorga. Kalau ini jadi sebuah pengingat ilustrasi, ingatlah nomor telepon Tuhan Yesus 333. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan, ada tertulis, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi di sini Tuhan kembali berjanji dan menegaskan, barang siapa yang berseru kepadanya, Tuhan pasti menjawab. Maka aku akan menjawab. Artinya apa? Tuhan itu punya telinga dan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan punya mulut, maka Tuhan bisa berbicara, menjawab doa-doamu. Tuhan Yesus bukan patung-patung ciptaan manusia yang lantas disembah, dijadikan ilah atau berhala. Yang bentuk patungnya ada telinganya, tapi nggak bisa mendengar. Bentuknya kayak menyerupai manusia, ada mulutnya, tapi nggak bisa menjawab. Waktu kebakaran, manusia yang menggendong dia supaya patung itu tidak terbakar. Tetapi yang saya beritakan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, termasuk yang membentuk manusia, punya telinga dan bisa mendengarkan doamu, punya mulut dan bisa menjawab doa-doamu. Katakan amin. Berserulah kepada Tuhan. Jangan cengeng, jangan baper, jangan putus asa. Orang-orang demikian tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Waktu engkau sedang jatuh hari ini, berseru kepada Tuhan. Waktu engkau sedang sedih, engkau harus move on, karena pertolongan kita datang dari tempat yang maha tinggi. Saya cengeng, Pastor. Hari ini cengenmu diubah menjadi pribadi yang selalu menangis dalam hadirat Tuhan. Kita nggak usah menangisi dunia ini. Dunia dan seisinya akan selesai. Tetapi tangisilah dirimu sendiri yang hidup dalam dosa. Dan hari ini datang pada Yesus. Yesus hapus dosamu. Yesus ampuni engkau. Dan engkau akan dibuat menangis dalam hadirat Tuhan. Karena cinta akan Yesus. Haleluya! Cinta akan Yesus menghanguskan hatiku. Cie, so sweet. Amin. Berserulah kepada Tuhan, karena ada Tuhan di surga, namanya Tuhan Yesus, yang sanggup mendengarkan doamu. Dan kalau engkau sakit, Yesus Kristus sanggup menyembuhkanmu. Bahkan di tempat di mana saudara dengar firman ini kembali, tempat-tempat yang kering, dan di sana engkau berseru perlu untuk minta hujan, seruanmu akan didengarkan Tuhan. Saya beri contoh, ada tertulis dalam kitab Sakaria pasal 10 ayat yang pertama.
Di sini jelas sekali tertulis firman Tuhan. Sakaria 10 ayat yang pertama. Firman Tuhan Yesus, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Berseru itu apa? Meminta. Bukan berarti saudara engkau jadi pengemis, minta-minta. Pengemis itu adalah minta-minta dengan manusia. Tapi kalau berseru minta sama Tuhan, itu karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Mana ada anak minta kepada orang tuanya disebut pengemis? Tidak ada. Memang itu seyogyanya begitu. Ngomong soal Yogya, kemarin malam pastor jebol nih. Kenapa bisa jebol? Jebol makan. Gara-gara apa? Dapat berkat. Ada tamu yang datang dari Jogja, nitip gudeg. Ternyata gudeg itu enak ya. Maksudnya gudeg yang asli. Karena biasanya ada gudeg mungkin bukan yang asli. Saya tidak terlalu doyan. Kemarin dikasih banyak, saya makan banyak. Tapi kan itu rasanya gudeg aman. Apa ya, dari sayur, dari nangka, dari sayur lodeh kalau nggak salah ya, maaf kalau salah dikoreksi. Saya makan banyak, waduh enak, manis-manis, tapi manisnya itu nggak terlalu manis gitu, jadi pakai sedikit nasi, wais gaspol. Puji Tuhan. Jadi sejogjanya setiap kita ini, ya saya jangan sampai lupa ucapin terima kasih keluarga yang dari Jogja yang datang ke Balikpapan, yang mana hari Minggu akan kebaktian. Puji Tuhan. Dan juga akan kami sambut dengan perjamuan bersama Pastor Andy. Oh iya, katanya yang berkata, gudeg itu dari nangka muda. Emangnya harus muda? Kalau tua emang nggak manis ya? Emangnya yang tua pahit gitu? Dijelaskan please. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang Pastor akan ajak kita melihat ayat berikutnya. Khususnya saudara yang sedang tertindas hari ini. Tuhan juga katakan kepada engkau yang tertindas, berserulah kepada Tuhan Yesus. Ada tertulis dalam kitab Mazmur pasal 68 ayat 10. Mazmur 68 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Saudara bisa mendengar, bisa membuka, puji Tuhan, bisa mencatat ayat-ayat ini. Hadir firman Tuhan untuk menguatkan Bapak Ibu sekalian. Ya, khususnya saya akan baca bagi saudara yang tertindas, yang membutuhkan Tuhan, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Mazmur 68 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan Yesus, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagi mereka yang tertindas, mereka yang dijolimi, Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Berserulah kepada Tuhan. Siapa di antara saudara yang hari ini
punya kebutuhan emergensi. Urgent banget, urgent kata urgennya. Pokoknya darurat banget lah, kefefet banget lah. Berserulah kepada Tuhan, karena Tuhanku juga akan membantumu memenuhi keadaanmu yang sedang tertindas, yang sedang dijolimi, yang sedang dicurangi. Ya, ada yang mengatakan ayat 11 Pastor. Iya, ya. Di sini saudara bisa melihat Mazmur 68 antara ayat 10 sampai 11, antara 10 atau 11. Ya, karena kadang teksnya di elektronik sama di fisik itu ada selisih, tapi biasa jadi satu gitu ya. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya sekarang akan beri contoh secara di dalam tertulis perjanjian baru, bagaimana ada seorang ibu yang tertindas dan dia membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus mengumpamakan pertolongannya bagi orang-orang yang berseru tidak jemu-jemu, mereka yang akan mendapat pertolongan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ketika berdoa sama Tuhan sebentar atau berseru, jangan berhenti cuman hari ini saja. Tapi biarlah menjadi lifestyle kita untuk setiap hari menjadi pribadi yang tidak bisa hidup tanpa ketergantungan dengan Tuhan. Sama halnya manusia tidak bisa hidup tanpa bernapas. Setelah hari ini, marilah kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Wow, Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpamu. Lebih daripada emas dan perak, kami merindukan dan membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Sekarang Pastor akan membukakan kisah dalam perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus berikan perumpamaan tentang seorang ibu yang tertindas. Tapi dia berseru, dia berdoa, dan Tuhan memberkati mereka. Di dalam Injil Lukas pasal 18, Bapak Ibu terkasih, makasih banget, banyak banget yang kasih komentar, banyak banget yang kasih gift-gift ini, sampai Pastor juga, sampai terharu sekali. Ini pelayanan jadi berkat dan juga sangat memberkati. Saya pun secara pribadi hamba Tuhan merasa terberkati dengan Bapak Ibu sekalian ikut live streaming ini, yang di TikTok saja ini sudah menuju hampir 4.000 penonton live, yang di Facebook ini hampir 9.000 penonton live, yang di YouTube menuju hampir 8.000 penonton live-nya. Jadi artinya ini semuanya sudah kurang lebih 20.000 penonton pasang mata yang sedang menyaksikan live ini. Bapak Ibu terkasih, engkau akan dengarkan satu kisah yang akan membuat engkau tersentuh, dan waktu engkau mendengar kisah ini, sebagian engkau akan merinding, sebagian belum pernah mendengar ilustrasi ini, yang terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, dan kita selesai di ayat-ayat ini dan kita akan berdoa setelahnya. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ada tertulis. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan
bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi saudara, berserulah kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus memberikan satu penegasan dengan ilustrasi agar mereka yang datang kepada Yesus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya harap kita datang sama Tuhan baik ibadah maupun doa bukan hanya karena ada maunya, tapi kita menjadi kebutuhan. Seperti kita manusia tidak bernapas, kita mati, harusnya kita berkata, ketika saya berhenti berdoa, saya mati rohaninya. Ingat hal ini. Ayat 2. Apa kata Tuhan Yesus? Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut Tuhan dan tidak menghormati siapapun, kata hakim dalam hatinya, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6 dari Lukas pasal 18 ya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7. Tidakkah Tuhan Bapa di sorga akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya apa di sini, saudaraku? Artinya adalah sekalipun hakim yang lalim lewat doa, hatinya bisa diubah. Arti yang lain, sekalipun situasi-situasi yang tidak masuk akal, yang sukar, lewat doa yang tidak jemu-jemu, berpengharapan kepada Tuhan sebagai satu-satu jawaban dalam hidupmu, berserulah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Bapak Ibu sekalian akan melihat Tuhan tidak berlama-lama. Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong hidupmu. Hidupku ditolong Tuhan. Hidup banyak orang sudah ditolong Tuhan. Hari ini hidupmu juga akan ditolong Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Buat renungan firman Tuhan, sekarang pastor akan memuji Tuhan, pujian yang tadi, karena di pujian itu mengandung penguatan dan mengajak kita untuk berseru kepada Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber satu-satunya kekuatan dan pengharapan kita. Habis ini Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa, bersyukur, sekaligus juga mendoakan air minum masing-masing Bapak Ibu sekalian. Pujian ini
menguatkan dan memberikan penguatan bagi saudara sekalian. Kekuatan di hidupmu kau dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan sakit selamanya. Kekuatan di hidupmu kau dapat dalam Yesus. Yesus hadir. Yesus tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu, berseru dan berharap pada Yesus. Yesus hadir. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan sakit selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan sakit selamanya. Amin. Siapa yang merasa terberkati dengan pujian, kekuatan di hidupku hanya kudapat dalam Tuhan Yesus. Saya puji Tuhan banget, puji Tuhan banget. Satu pujian lagi Bapak Ibu sekalian yang pasti menguatkan kita, sambil saudara bisa siapkan air minum masing-masing yang akan didoakan. Percayalah, Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap kita. Habis live ini, semuanya mendapatkan berkat-berkat rohani. Sekalipun hari ini keadaan kami tidak sesuai apa kami ingin, tahu. Hore! Langsung plong.
waktu kita bersyukur atas setiap keadaan kita yang kita alami saat ini. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan, dalam segala keadaanku. Aku percaya ada rencana yang indah Tuhan Yesus sediakan bagi kita saat keadaanmu tak sejalan denganmu, tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus yang terbaik saat sekelilingmu tak mengerti hidupmu, tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Tuhan Yesus yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus yang terbaik. Yeay. Puji Tuhan, puji Tuhan. Rasanya hari ini saya melihat luar biasa banget ya. Puji Tuhan, senang sekali yang nonton ini. Wah, hari ini kayaknya untuk per hari ini terbanyak. Saya melihat penonton ini sebelum kita akan doakan bersama-sama hampir tembus 25.000 penonton ya. Puji Tuhan, izin ya Pastor mau kenang-kenangan dulu. Ya, mau tag apa ini? Kameranya, door, ya dulu hasilnya dulu. Iya kan? Iya, hari ini saya lihat ini banyak sekali nonton ini 8.000, 9.000, sampai 10.000, 5.000, ya hampir 25. Oh enggak, terang. Tunggu. Saya mau abadikan dulu ini yang banyak penontonnya. Wah, makin naik lagi nih. Gimana bisa jadi bagus ini kameranya? Ini kali. Door. Enggak, ulang-ulang. Ya. Oke. Ya sudah, meskipun tidak terlalu terang. Namanya kamera Pipo. Baik, Bapak Ibu sekalian terkasih. Sebentar ada kesaksian-kesaksian bagaimana mujizat itu nyata. Namun sekarang Pastor akan mendoakan dulu air minum Bapak Ibu sekalian. Mohon kepada Bapa di surga berkatnya. Firman yang sudah kita dengar, firman ini membebaskan kita dari rasa bersalah, rasa takut, dan juga keadaan-keadaan yang buruk, kecewa karena manusia. Firman sudah mengajar kita hari ini untuk datang berharap berseru kepada Tuhan Sang Jawaban. Tuhan Yesus memberkati.
Dan sebentar kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang butuh kesembuhan daripada Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan lewat air yang akan kami minum, dan waktu mohonkan doa berkat kesembuhan pun juga turun bagi setiap orang-orang sakit, dan juga pengampunan bagi orang-orang berdosa, dan kelepasan bagi mereka yang terikat, dan hidup yang baru yang dipanggil Tuhan melayani. Berikan hatimu untuk Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau perlengkapi pelayanan ini. Semakin banyak jiwa datang kepada Engkau, mendengarkan Injil, mendengarkan Yesus Kristus, dengarkan perbuatan-Mu yang ajaib, dan mereka boleh menjadi saksi bagaimana kasih dan kuasa Tuhan Yesus sungguh sangat amat nyata. Tuhan Yesus, Engkau yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo, yang sudah siapkan air minumnya, mana tangan-tangannya, mana komentarnya? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan diangkat air minumnya, Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Wah, banyak sekali yang angkat ini. Karena kesaksian penyembuhan healing water yang datang dari Tuhan, ini sudah jadi berkat bukan hanya di kota Balikpapan. Buktinya setiap hari tidak berhenti orang-orang datang mengambil healing water gratis. Tapi juga jadi berkat bagi luar kota, sampai di Papua, sampai di Kupang, sampai di luar negeri, Timor Leste, sampai di Malaysia, sampai di Australia, di mana-mana banyak jadi berkat. Tuhan Yesus dipermuliakan. Awalnya Pastor melayani, saya rindu Indonesia tahu siapa Yesus Kristus. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus memberkati lewat pelayanan media sosial. Sekarang dunia tahu siapa Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Yang sudah siapkan, mari saudara bisa angkat seperti ini. Bapa, terima kasih banget buat firman-Mu, surat cinta yang kami sudah terima. Yes, dahsyat. Bapa, mohonlah berkat-Mu untuk air yang akan kami minum. Di dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, air ini diberkati. Air ini diberkati. Air minum yang di tangan-Mu diberkati. Dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Sekarang air minum ini, air minum Bapak Ibu di tangan saudara sudah diberkati. Minumlah, atau bisa oleskan di tubuh yang sakit. Juga saudara silakan kasih kepada keluarga, kerabat yang membutuhkan. Air minum ini sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang mau minum bersama Pastor Randy, silahkan. Puji Tuhan. Segar banget, senang banget, sehat banget, melayani Tuhan
adalah hidupku dan kegirangan dan sukacitaku. Amin. Siapa yang terberkati, siapa yang sehat, siapa yang sembuh, siapa yang segar? Saya. Yeay. Siap-siap terima doa berkat. Habis doa berkat, saudara yang mau kerja, melayani, yang mau izin pamit keluar dari live streaming, silahkan. Ya, yang masih ada waktu, saya juga rasanya sih sudah mau selesai karena lapar. Habis dikenyangkan rohani, mau cari soto ayam panas-panas. Cuman tugas masih tunggu. Ada sekian puluh kesaksian yang harus saya bacakan karena ini adalah juga bagian pekerjaan Tuhan, kesaksian iman, dan juga permintaan dari pesaksi supaya dibacakan. Jadi begitulah ya. Baik, Bapak Ibu terkasih, semua senang-senang ya, happy. Angkatlah dua tangan, Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang memberikan berkat-Nya kepadaku, dan saya hambanya mengucapkan kalimat berkat ini, saudara, tamu-tamu pemirsa sekalian yang menyaksikan ini, terimalah dengan iman. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang datang dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluarga, keturunan, pekerjaan, dan pelayanan. Sepanjang hari ini aktivitasmu dalam proteksi Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah kami dengan umur yang panjang untuk saksikan kebaikan dan kemurahan-Mu sampai anak cucu cicit buyut kami. Dan kami saksikan Tuhan Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami terima berkat-Mu Bapa. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima kebaikan-Mu. Kami terima janji-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn, but I see the cross where your love poured wide, a well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine.
hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound you redeemed for light. In your arms, Lord, the broken take flight. Hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound